Israel. Israel adalah negara yang terletak di Timur Tengah dengan ibu kota Yerusalem berdasarkan klaim sepihak, dan Tel Aviv di mana ini merupakan yang paling banyak dikenal dunia. Secara astronomis, Israel terletak antara 29 derajat dan 35 derajat lintang utara dan 34 derajat dan 36 derajat bujur timur. Meskipun secara geografis negara ini terletak di ujung timur laut Mediterania, namun berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Lebanon di utara, Yordania di timur, Suriah di timur laut, jalur Gaza di barat, dan Mesir di barat daya. Israel memiliki luas wilayah 20.770 km persegi dan jumlah penduduk 8.585.578 jiwa. Israel memiliki iklim Mediterania dengan musim panas yang panjang, sedikit hujan, dan musim dingin yang relatif singkat. Tumbuhan dan hewan khas Israel adalah Orchis israelitica, Anacamptis israelitica, antelop Arab, kambing Nubian, dan kadal air. Sumber daya alam yang melimpah di negara Israel meliputi kayu, logam, tanah, gas alam, dan minyak. Israel merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer dan hak pilih universal. Sistem pemerintahan Israel juga disebut dengan Republik Parlementer. Kepala negara Israel adalah presiden yang dipilih oleh Knesset yang dapat diartikan sebagai parlemen Israel untuk masa jabatan 7 tahun dan terbatas hanya untuk 1 periode. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang biasanya adalah ketua dari partai terbesar di Israel. Anggota parlemen yang berjumlah 120 kursi dipilih dalam pemilihan umum dengan masa jabatan 4 tahun per periode. Israel sendiri tak lepas dari kata Zionis yang memiliki latar belakang Zionisme itu sendiri. Gerakan Zionisme awalnya digunakan sebagai sebutan bagi komunitas Yahudi yang menantikan kedatangan Mesias. Kejadian demi kejadian berupa penindasan terjadi pada kaum Yahudi tersebut, yang kemudian menjadikan Zionisme itu sendiri mengalami perkembangan makna sebagai suatu gerakan kepulangan atau diaspora, yaitu terbuangnya kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali bersatu sebagai sebuah bangsa dengan Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi, dengan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Namun untuk kembali ke Palestina sebagai tempat yang dijanjikan Tuhan untuk menanti Mesias sebagai cita-cita utama kaum Yahudi Israel, mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Seorang jurnalis Yahudi Austria bernama Theodor Herz mengungkapkan Israel memiliki tujuan lainnya, yang jelas yaitu menuju kepemimpinan Yahudi untuk menguasai dunia. Dari perkembangan demi perkembangan tersebut, terciptalah Zionisme sebagai ideologi Israel. Israel juga memiliki beberapa strategi dan kebijaksanaan dalam permasalahan keamanan nasional. Beberapa strategi yang dijalankan Israel ialah: 1. Mengabaikan situs suci yang tidak memiliki nabi yang disebutkan dalam Taurat, menginvestasikan dana hanya untuk situs Yahudi. 2. Menambahkan situs-situs yang ada menjadi cagar alam dan diawasi oleh otoritas yang melindungi cagar dan situs keagamaan. 3. Tujuan dari strategi-strategi ini adalah untuk menghapus situs keagamaan yang dimiliki oleh Palestina. 4. Memanfaatkan konflik Timur Tengah demi menguatkan eksistensi Israel. 5. Bekerja sama dengan Amerika. Layaknya negara lain yang memiliki purpose tertentu setelah kemerdekaan, Israel pun memiliki cita-cita. Cita-cita Israel untuk menjadi negara Yahudi yang demokratis, hidup selaras dengan tetangganya, memimpin untuk menerima visi dua negara bagi dua bangsa sebagaimana diputuskan oleh rencana pemisahan PBB pada tahun 1947. Israel menyadari bahwa orang-orang di Timur Tengah adalah para tetangga yang masa depannya mau tidak mau terkait, karena saat itu Palestina merasa keberatan negara Israel berdiri. Dan sejak saat itulah aneka konflik pun terjadi. Konflik belum berakhir dan kembali memanas pada 1967 karena Israel kembali merebut jalur Gaza dan kawasan Sinai hingga tepi barat serta Yerusalem Timur dari Yordania. Perebutan wilayah tersebut berimbas terjadinya peperangan dan menjadi alasan Israel menyerang Palestina kembali. Di tengah kondisi perang itu, Israel sempat menawarkan untuk mengembalikan wilayah dengan sejumlah imbalan. Sayangnya, tawaran tersebut ditolak. Permusuhan Israel dan Palestina semakin meningkat setelah terjadinya Intifada Al-Aqsa pada September 2000, usai kunjungan pemimpin oposisi Israel ke Al-Aqsa yang memicu kerusuhan.
Masih di tahun 2000-an, tepatnya pada 2008, kembali terjadi intifada atau pemberontakan setelah Israel meluncurkan serangan udara dan darat ke jalur Gaza. Kemudian di Mei 2010, Israel memblokade seluruh jalur bantuan ke Palestina dan tentara Israel menembaki kapal bantuan Mai Marmara. Hukum Israel didasarkan pada prinsip stare decisis dan menggunakan sistem adversarial. Stare decisis merupakan salah satu teori yang dikenal dalam bidang hukum atau disebut juga dengan teori precedent yang berasal dari kalimat stare decisis et non quieta movere. Teori ini berlaku di negara-negara yang menggunakan sistem Anglo-Saxon dan merupakan hukum yang berlaku umum. Terkait putusan-putusan pengadilan, teori stare decisis mengungkapkan bahwa putusan pengadilan saat ini untuk kasus yang sama harus memutuskan sama seperti yang pernah diputus di masa lalu. Apabila hakim akan menyimpang dari putusan hakim sebelumnya terhadap kasus yang sama tersebut, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyebutkan alasan yang jelas dan logis. Di Israel, dua pihak dalam pengadilan diharuskan membawa bukti di hadapan pengadilan. Kasus-kasus peradilan akan diputuskan oleh hakim, bukan oleh juri. Sumber hukum etika dan perjanjian tidak tertulis yang berlandaskan moralitas yang ada di Israel diangkat dari etika dasar perjanjian lama yang menjadi syariat terdahulu di kawasan tersebut. Adapun pengertian secara sederhana mengenai etika dasar perjanjian lama, yaitu norma-norma yang berlaku pada masa perjanjian lama yang termaktubkan di Alkitab Kristen. Etika ini berasal dari etika Yahudi dan tradisi yang berkembang pada saat itu. Sumber utama etika ini masih dapat bertahan melalui tradisi oral atau lisan yang berkembang dalam bangsa Israel, yaitu sang orang tua menceritakan berbagai hal kepada anak-anaknya. Etika dalam perjanjian lama berangkat dari peristiwa bersejarah bangsa Israel yang melahirkan etika dan ketaatan umat kepada Allah. Etika perjanjian lama merupakan dasar etika Kristen. Berdasarkan hukum yang ada di negara Israel, ada 5 hal utama yang dapat dibahas, yaitu 1. Presiden negara. Disahkan pada 16 Juni 1964 oleh Knesset kelima. Undang-undang ini menentukan bahwa presiden akan berdiri sebagai kepala negara dan bahwa tempat tinggal presiden adalah Yerusalem. Lebih lanjut dinyatakan bahwa presiden akan dipilih oleh Knesset untuk jangka waktu 7 tahun dan akan menjabat hanya untuk 1 kali masa jabatan. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang kualifikasi dan kekuasaan presiden serta tata cara kerja presiden. 2. Pemerintahan. Disahkan awalnya pada 13 Agustus 1968 oleh Knesset ke-6. Pada tanggal 18 Maret 1992, Knesset ke-12 menggantikan undang-undang untuk memilih sistem pemilihan dengan tujuan menciptakan sistem pemilihan Perdana Menteri langsung dari Knesset ke-14 dan seterusnya. Undang-undang tersebut dalam versi amandemennya telah disetujui oleh Knesset ke-15 pada tanggal 7 Maret 2001. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada hari pemilihan Knesset ke-16 dan mencabut pemilihan langsung Perdana Menteri. Versi undang-undang saat ini menentukan bahwa kedudukan pemerintah adalah Yerusalem dan bahwa pemerintah memegang jabatan berdasarkan kepercayaan Knesset dan secara kolektif bertanggung jawab kepada Knesset. Hukum juga menentukan cara pembentukan pemerintahan serta fungsi dan kekuasaannya. Undang-undang hanya dapat diubah dengan suara mayoritas anggota Knesset. 2. Ekonomi negara. Disahkan pada 21 Juli 1975 oleh Knesset ke-8. Undang-undang mengatur tata cara pengenaan pajak dan biaya, serta pedoman untuk melakukan transaksi barang milik negara. Ini juga menentukan pedoman untuk menetapkan anggaran negara dan undang-undang tambahan yang terkait dengan anggaran, serta untuk pencetakan uang kertas yang sah dan pencetakan uang logam yang sah. 3. Pasukan tentara. Disahkan pada 31 Maret 1976 oleh Knesset ke-8. Sampai undang-undang tersebut disahkan, dasar konstitusional dan hukum untuk operasi Angkatan Pertahanan Israel dapat ditemukan dalam Ordonansi IDF tahun 1948. Undang-undang tersebut didasarkan pada ordonansi tersebut dan menentukan bahwa IDF adalah tentara negara dan bahwa dilarang membentuk atau mempertahankan angkatan bersenjata selain IDF, kecuali oleh hukum. Undang-undang juga mengatur tentang wajib militer serta instruksi dan perintah di ketentaraan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tentara tunduk pada wewenang pemerintah dan Menteri Pertahanan bertanggung jawab atas tentara atas nama pemerintah. Undang-undang menentukan prosedur pengangkatan kepala staf dan termasuk pedoman yang berkaitan dengan masalah ini yang ditangani oleh Komisi Agrana yang menyelidiki keadaan pecahnya perang Yom Kippur.
4. Negara Yahudi. Peraturan yang baru saja disahkan ini menekankan bahwa Israel telah menetapkan negaranya sebagai negara khusus Yahudi. Hukum ini sempat menjadi kontroversi mengingat Israel juga diisi oleh umat beragama Islam dan agama lainnya. Layaknya suatu negara merdeka yang kedepannya akan menjalani bilateral maupun multilateral, Israel memiliki beberapa negara yang dijadikan sekutu, dan beberapa negara tersebut ialah 1. Amerika Serikat. Hubungan Amerika Serikat dan Israel sangat erat, terutama di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang kemudian membuat Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Elemen pertama adalah pertukaran data intelijen dan elemen kedua adalah ideologi bersama. Dalam sistem pertahanan rudal juga, AS dan Israel telah bekerja sama untuk mengembangkan beberapa sistem pertahanan yang paling efektif. Selain itu, AS juga memberikan bantuan dan senjata militer kepada Israel. 2. Turki. Hubungan Israel-Turki terbentuk pada Maret 1949 ketika Turki menjadi negara mayoritas muslim pertama sebelum Iran pada tahun 1950 dan mengakui adanya negara Israel. Lalu negara-negara seperti Yordania, Azerbaijan, Mesir, hingga Jerman dan India. Berbicara mengenai sekutu tidak lengkap rasanya tanpa membicarakan siapa musuh dari negara tersebut. Israel memiliki musuh utama yaitu Palestina. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa penduduk Bani Israel merupakan penghuni yang menetap di antara wilayah Palestina dan daerah Israel saat ini. Konflik yang terus berkelanjutan hingga masa kini merupakan suatu bentuk konstruksi sosial yang terus-menerus dibangun oleh para pemegang kebijakan di antara kedua belah pihak. Orang-orang Yahudi datang ke Palestina ketika mereka sangat tertindas di Eropa, terutama Eropa Timur. Hal tersebut merupakan penyebab awal konflik Yahudi-Islam di Palestina pada abad modern. Kedua istilah tersebut merujuk pada hak atas wilayah, teritori, suatu negara yang terhubung dengan badan air maritim. Pada awal 1980, Muslim Palestina berdiri berharap untuk dibebaskan dari kekuasaan Israel dan untuk melindungi diri mereka sendiri. Israel yang terbentuk pada tahun 1948 ini terbilang negara yang masih muda, namun sistem pertahanan mereka tak boleh diragukan oleh dunia. Awalnya, sistem keamanan dan pertahanan Israel didirikan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Israel menamainya sebagai Israel Defense Force atau IDF, yang memiliki kebanggaan terhadap bangsa, adanya rasa pengabdian dalam prinsip gerakan kibbutz dan sosialisme, memiliki kedisiplinan, serta mempunyai pendidikan kepemimpinan. Negara ini akan memperkuat pertahanan militernya dengan dasar Krav Maga, yaitu institusi pertahanan diri. Keamanan berkaitan dengan dua bidang studi yang merupakan komponen utama Israel, yaitu kebijakan publik dan sistem keamanan nasional. Keduanya bekerja dengan cara yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu keamanan nasional dan pertahanan negara. Kebijakan suatu negara berbicara lebih banyak tentang kemampuan suatu negara. Dalam perumusan masalah nasional, sistem keamanan tersebut memiliki tingkat ancaman yang tinggi dan rendah terhadap negara Israel. Penggunaan konsep strategis yang dikembangkan Israel dapat menjadi dasar keamanan nasional. Pasukan pertahanan Israel terdiri dari 5 elemen perlindungan. 1. Perlindungan psikologis. 2. Perlindungan sosial. 3. Perlindungan ekonomi. 4. Pertahanan publik. Dan 5. Pertahanan militer. Karena Israel menghadapi ancaman internal dan eksternal, sistem keamanannya selalu ada. Ini merupakan implikasi penting dari tindakan ofensif yang menjadi dasar kebijakan pertahanan Israel dengan mengutamakan pertahanan yang komprehensif. Tanpa perilaku agresif, tampaknya sulit bagi Israel untuk menekan kemenangan Israel dalam setiap perang dengan negara-negara Arab. Di balik perang, pendudukan tanah Palestina menjadi sasaran utama serangan Israel. Oleh karena itu, dalam perkembangannya saat ini, Israel ingin memilih perang daripada perdamaian.